Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa Fakultas Kedokteran di semester 7 ya. Jadi pagi ini saya biasa Ibu Febri akan melanjutkan materi kita seperti yang minggu-minggu kemarin. Jadi minggu ini materi yang akan saya berikan ke kalian adalah peranan kepemimpinan dalam pelayanan kesehatan. Jadi ini ada di blok 7.3 dari ilmu kesehatan masyarakat. Nah, kalau kalian pernah lihat RPS di logbook kalian, itu RPS-nya itu lumayan panjang, hampir 80 halaman. Tapi kalau di blok IKM pun tidak sampai sebegitunya, hanya seperberapanya. Nah, topik besar di blok 7.3 ilmu kesehatan masyarakat itu ada 8 topik besar. Yang pertama adalah epidemiologi, yang kedua adalah kesehatan lingkungan, kemudian kesehatan kerja, kedokteran imunitas, organisasi dan administrasi kesehatan, yang ketujuh kedokteran keluarga, dan yang terakhir adalah promosi kesehatan. Nah, peran kepemimpinan dalam pelayanan kesehatan ini masuk di dalam organisasi dan administrasi kesehatan. Nah, ini adalah potongan dari RPS yang besar tadi, RPS di FK, kemudian saya potong di RPS blok IKM, dan ini adalah saya potong lagi jadi RPS materi kita hari ini. Jadi di sini ada kemampuan akhir yang diharapkan, kemudian pokok bahasan dan dosen pengampuhnya, di sini ada nama saya dan ada pokok bahasan, kemudian ada metode pembelajarannya, metode pembelajaran, kemudian pengalaman belajar, kemudian waktu belajar, dan penilaiannya. Nah, capaian pembelajaran apa saja yang kalian dapat di materi ini? Jadi di sini mahasiswa diharapkan mampu mengorganisasikan pemahaman tentang peran kepemimpinan dalam pelayanan kesehatan. Indikatornya apa saja? Jadi di sini mahasiswa harus mampu mengorganisasikan pemahaman tentang satu, pengertian manajemen rumah sakit, kedua, kepemimpinan formal dan informal, yang ketiga, syarat-syarat pemimpin yang baik, yang keempat, kepemimpinan kesehatan masyarakat, kelima, kepemimpinan dalam organisasi kesehatan, keenam, langkah pemimpin sukses menurut O'Connor, dan yang ketujuh, peran pimpinan puskesmas atau rumah sakit sebagai manajer kesehatan. Nah, ini adalah capaian pembelajaran yang harus mampu kalian pahami di akhir pembelajaran nanti. Ya. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini saya ada video tentang Nemo. Jadi ini viral, 10-20 tahun yang lalu ini lumayan viral. Nah, ada 2 menit di video ini yang mengkaitkannya dengan pelajaran kita hari ini. Ya, kalian simak dulu ya.
You're right. Untuk mendapatkan kepercayaan tersebut. Dan Nemo memberikan instruksi. Dengan mengikuti instruksinya Nemo tadi, berat beban ke bawah dan akhirnya mereka selamat semua. Nah, di situ ada kaitannya dengan materi kita, yaitu tentang kepemimpinan yang dimiliki oleh Nemo. Jadi kita di sini bisa lihat definisi dari kepemimpinan, yaitu proses bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahannya, pengikut agar mau mencapai tujuannya. Sedangkan pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan di atas pengikutnya, bawahannya, atau masyarakat pada umumnya. Ya, kalau kepemimpinan ini adalah kata kerja. Jadi ada proses, ada suatu usaha. Kalau pemimpin udah jelas itu adalah kata bendanya, jadi adalah orangnya. Jadi mereka tidak akan bisa menjadi seorang pemimpin kalau tidak ada pengikutnya, kalau tidak ada bawahannya. Begitu juga jiwa kepemimpinan seseorang tidak akan bisa keluar, tidak bisa tersalurkan, tidak bisa diterapkan kalau tidak ada pengikutnya juga. Seperti Nemo tadi, bagaimana dia berusaha memastikan kalau yang ada di dalam pukat tadi itu akan mengikuti instruksinya dia. Karena mereka mengikuti instruksinya, maka bisa dianggap Nemo itu di video tadi adalah sebagai pimpinan mereka semua. Nah, ini enak kan nonton video tadi, palingan flashback ketika kalian SD atau TK melihat, ya walaupun cuma 2 menit ya, tapi lumayan lah untuk mengenang kembali. Ya, kita lanjutkan. Itu buat refreshing kalian, buat penyegaran kalian, biar nggak terlalu monoton melihat angka-angka dan tulisan terus ya. Nah, bagaimana dengan kepemimpinan dalam pelayanan kesehatan? Hampir sama dengan semuanya. Tapi kalau kepemimpinan dalam pelayanan kesehatan, dia harus memberikan arahan yang tepat agar tim pelaksana bisa melaksanakan dan menjaga keselamatan pasien. Jadi di sini keselamatan pasien atau patient safety itu adalah prioritas pertama. Bagaimana seorang pemimpin harus bisa mengarahkan, mengkoordinasikan semua timnya di dalam tim pelayanan kesehatan itu agar keselamatan pasien bisa jadi utama. Ya, jadi kalau kalian lihat
dari sumpah dokter ya memang mereka harus mendahului bahwa nyawa seseorang itu memang teramat sangat berharga. Nah, itu definisi kepemimpinan dalam pelayanan kesehatan. Kemudian ada langkah sukses menurut O'Connor. Apa aja? Di sini ada 7 langkah. Yang pertama adalah mengembangkan kesadaran. Di sini kita sebagai seorang pemimpin harus bisa memahami kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri itu seperti apa. Jadi kita bisa, kalau kita merasa bisa di sana, ya sudah kita terapkan. Kalau kita merasa kurang, mungkin kita bisa mendapatkan meminta bantuan orang lain. Yang kedua, yaitu memahami orang lain. Jadi di sini karena setiap orang itu berbeda, punya dorongan, punya impian, dan punya ambisi yang berbeda-beda. Jadi sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa menyatukannya, jadi tujuan yang kita mau itu tercapai. Yang ketiga, kekuasaan dan wewenang. Jadi menerima tanggung jawab kepemimpinan berarti harus bisa menghadapi tantangan untuk menjalankan kekuasaan secara bijaksana. Nah, yang keempat yaitu komunikasi. Komunikasi harus baik dan lancar. Sekarang teknologi udah berkembang. Jadi yang di ujung dunia sama kita yang di Depok sini yang nggak perlu lagi tatap muka, dengan pakai Zoom, dengan WA, SMS, email, kita udah bisa berkomunikasi. Nah, yang kelima yaitu mengambil keputusan. Jadi memfokuskan diri pada beberapa masalah. Kemudian diprioritaskan, kemudian ditentukan tujuannya dengan jelas dan melakukan pendekatan-pendekatan yang memang sesuai. Keenam, menciptakan visi atau wawasan. Jadi udah ada arahnya. Setiap usaha yang kita lakukan itu udah ada arahnya. Yang ketujuh, bisa memimpin atau memikul tanggung jawab. Jadi harus bisa mempergunakan keterampilan dan pengalaman yang dimiliki oleh kita. Nah, itu adalah 7 langkah sukses menurut O'Connor. Sedangkan pimpinan itu ya secara kesehatan ataupun non kesehatan itu terbagi atas 2. Yang pertama adalah pimpinan secara formal. Jadi dia dipilih berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memegang suatu jabatan dalam struktur organisasi. Jadi ada legitimasinya, ada hitam di atas putihnya. Kemudian berarti dia juga ada hukumnya. Harus memenuhi beberapa persyaratan formalnya, kemudian ada dukungan dari organisasi, kemudian bisa mendapatkan promosi, kenaikan pangkat, ataupun mutasi. Jika berbuat kesalahan, akan ada sanksi dan hukumannya. Kemudian pendekatannya adalah bersifat instruksi. Kalau instruksi berarti satu arah pendekatannya ya. Mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contohnya adalah direktur rumah sakit ataupun manajer rumah sakit. Sedangkan yang informal, yaitu dia tidak ada penunjukan secara legitimasi. Di sini masyarakat hanya menunjuk dirinya aja, mengakuinya. Tidak dapat dimutasikan, tidak pernah ada promosi, tidak memiliki atasan, dan bersifat persuasif. Nah, di sini juga pendekatannya hanya mengajak atau menghimbau. Contohnya adalah pemilik rumah sakit. Jadi dibedakan ya antara direktur ataupun manajer rumah sakit dan pemilik rumah sakit. Kadang-kadang pemilik rumah sakit dia tidak bekerja secara profesional di rumah sakit tersebut. Ya, dia hanya memilikinya aja, tapi kita yang profesional tadi yang secara formal itu yang bekerja dari pelaksananya ataupun manajemennya.
Nah, ini contoh dari kepemimpinan di rumah sakit. Semua struktur organisasi, baik perusahaan ataupun rumah sakit, semua struktur organisasi biasanya mengerucut bentuknya. Jadi bukan struktur organisasi secara terus, tapi bentukannya. Jadi yang di atas ini memang lebih sedikit, mungkin cuma satu, yaitu CEO-nya mungkin. Nah, jadi kita lihat di top manajemennya itu adalah badan pengelola, governing board atau badan yang mewakilinya. Kemudian yang middle management adalah pimpinan rumah sakitnya, bisa direksinya atau pimpinan rumah sakit yang lainnya. Nah, ini yang lower management, pimpinan departemen, unit, instalasi, dan lain-lain. Mungkin bisa juga di sini cateringnya, OB-nya, dan lain-lain di sini. Ya, jadi kalau lower manajemen itu memang lebih luas, makin ke atas makin mengerucut. Ya, nah di sini tadi. Jadi biasanya pimpinan puskesmas atau rumah sakit itu juga berfungsi sebagai manajer. Jadi di sini dia bertanggung jawab terhadap kinerja sebuah tim. Kalau di dalam perusahaan, manajer itu adalah untuk mengarahkan dan mengawasi staf untuk bekerja sama dengan tujuan organisasinya. Nah, begitu juga dengan manajer di layanan medis. Jadi di sini dia merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan pelayanan kesehatan medis dan kesehatan di rumah sakit, klinik ataupun di lembaga kesehatan masyarakat lainnya. Ya, jadi di sini pimpinan puskesmas itu kalau kita kasih garis horizontal dengan organisasi-organisasi yang lain itu dia berfungsi sebagai manajernya. Jadi dia di sana yang bekerja untuk sebuah tim, mengkoordinasikannya, mengarahkannya, bertanggung jawab penuh. Nah, ini contohnya. Uraian tugas, kemudian dia ada ditetapkan oleh direktur rumah sakit, manajernya tadi. Misi pelayanan, misi jabatannya itu adalah melakukan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian operasional di bidang pelayan medik, penunjang medik, dan keperawatan rumah sakit. Tugas pokoknya apa? Membantu direktur rumah sakit dalam pengawasan kebijakan teknis. Kedua, menentukan peraturan pelaksanaan di bidang pelayanan medis, penunjang medis, dan lain-lain. Ketiga, membuat perencanaan dan target operasionalnya. Sedangkan yang keempat, tugas pokoknya adalah merencanakan dan mempersiapkan sarana pendukung operasionalnya. Kemudian ada uraian tugasnya. Uraian tugasnya apa aja? Satu, mengkoordinasikan seluruh kegiatan di bidang pelayanan medis, penunjang medis, dan keperawatan rumah sakit. Yang kedua, melakukan evaluasi kerja, penilaian prestasi kerja, pengarahan kepada kepala pelayanan medis, penunjang medis, dan kepala keperawatan. Yang ketiga, bertanggung jawab atas kontinuitas serta pengembangan kerja dan kinerja operasionalnya. Yang keempat, bertanggung jawab atas segala fasilitas dan sarana pendukung di lingkungan di bagian pelayanan medis, penunjang medis, dan keperawatan tadi. Nah, ini adalah fungsi kepemimpinan di pelayanan kesehatan secara operasional. Jadi di sini emang diambil secara operasional biar kalian tahu secara langsung tugas dari kepemimpinan tersebut. Kalau operasional kan udah jelas dia memang bekerja secara langsung. Yang pertama adalah fungsi instruksi. Jadi di sini ada 5 fungsi. Yang pertama adalah fungsi instruksi, fungsi konstruksi, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Nah, apa yang fungsi pertama? Fungsi pertama yaitu fungsi instruksi.
bersifat komunikasi satu arah, menentukan apa dan bagaimana di mana perintah itu dikerjakan, kemudian kemampuan untuk memotivasi dan menggerakkan pegawai. Kemudian kalau fungsi konsultasi bersifat komunikasi dua arah, menetapkan keputusan pimpinan puskesmas atau rumah sakit yang memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskannya berkomunikasi dengan staf puskesmas atau rumah sakit yang dinilai mempunyai informasi yang diperlukan. Yang ketiga yaitu fungsi partisipasi. Pimpinan puskesmas atau rumah sakit berusaha mengaktifkan dan mengikutsertakan staf puskesmas atau rumah sakit dalam mengambil keputusan tugas dan program puskesmas atau rumah sakit serta dalam pelaksanaannya. Nah, yang keempat adalah fungsi delegasi. Di sini pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada staf puskesmas rumah sakit dalam pengambil alihan dan penetapan keputusan tugas dan program puskesmas atau rumah sakit. Nah, di fungsi delegasi ini didasari dengan kepercayaan. Yang terakhir adalah fungsi pengendalian, yaitu mengatur aktivitas pegawai puskesmas atau rumah sakit secara terarah dan terkoordinasi sehingga memungkinkan pelaksanaan tugas dan program puskesmas atau rumah sakit terselenggara secara efektif dan efisien. Di sini kegiatannya adalah pengarahan, pengorganisasian, pengawasan, dan penilaian. Nah, adik-adik mahasiswa kedokteran, ini adalah slide terakhir di materi ini. Nanti di belakang akan ada rencana tugas buat kalian sebagai salah satu tugas terstruktur kalian dari saya. Nah, sebelum saya kasih tugas, ada yang mau bertanya. Silakan, sebut namanya dulu ya. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Anya ya. Apakah seorang pemimpin RS itu harus dokter ya, Bu? Oke, ya terima kasih Anya untuk pertanyaannya. Jadi memang seorang pimpinan rumah sakit itu harus seorang dokter. Jadi ini udah ada di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa rumah sakit, kepala rumah sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumasakitan. Nah, di sini juga dipertegas dengan peraturan Menkes nomor 971 tahun 2009 tentang di ayat 10. Jadi tentang standar kompetensi pejabat struktural kesehatan yang menyatakan bahwa direktur rumah sakit haruslah seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumasakitan. Jadi di situ udah diatur bahwa seorang direktur rumah sakit itu bisa didampingi oleh beberapa wakil direktur yang meliputi wakil direktur yang membidangi pelayanan medis rumah sakit, kemudian wakil direktur administrasi umum, wakil direktur keuangan, wakil direktur sumber daya manusia, dan wakil direktur pendidikan. Gimana Anya? Udah jelas? Sudah jelas, Bu. Makasih. Ya, terima kasih Anya. Nah, untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Bu, saya izin bertanya. Ini Rizka. Ya, silakan Bu. Rizka. Pemimpin rumah sakit yang baik itu seperti apa ya, Bu? Terima kasih. Oke, ya terima kasih untuk pertanyaannya Rizka. Rizka tadi tanya tentang pemimpin rumah sakit yang baik. Kita kembali ke slide ini ya, tentang langkah sukses pemimpin menurut O'Connor. Jadi di sini diharapkan seorang pemimpin rumah sakit itu udah bisa menjalankan 7 langkah sukses menurut pemimpin oleh O'Connor ini. Jadi dia harus bisa mengembangkan kesadarannya, harus bisa memahami orang lain, terus dia
punya kekuasaan dan wewenang, bisa berkomunikasi dengan baik dan lancar, kemudian bisa mengambil keputusan, yang ketujuh bisa menciptakan visi atau wawasan, yang ketujuh bisa memimpin atau memikul tanggung jawab. Nah, diharapkan seorang pemimpin rumah sakit itu sudah bisa menjalankan langkah sukses ini. Ditambah dengan satu lagi, ada yang namanya manajemen 360 derajat. Nah, manajemen 360 derajat ini banyak dipakai di layanan kesehatan. Jadi namanya manajemen 360 derajat. Jadi di sini harus bisa menguasai keseluruhan. Jadi dari kalau kita lihat kan kalau 360 derajat itu bukan bulat. Berarti dia harus bisa menguasai segala arah. Dari yang tadi manajemen yang atas, top manajemen, middle manajemen ataupun lower manajemen, dia harus benar-benar paham. Di situ dia harus bisa menguasai. Jadi kalaupun misalnya masalah yang adanya di bagian taruhlah gawat darurat, dia harus paham apa yang harus dilakukannya. Oh, berarti kalau gawat darurat itu ya memang sih semuanya rumah sakit terstrukturnya sudah begitu sih. Biasanya gawat darurat itu mobil ambulan itu udah langsung connect ke mereka. Ya, tapi kalian lihat selama pandemi ini itu banyak yang berubah. Jadi IGD itu terbagi atas dua, yang COVID dan non-COVID. Jadi sebelum masuk ya itu harus di swab dulu, harus di antigen dulu, nanti baru dipisah. Kalau dia positif langsung masuk ke daerah merah, kalau dia kuning harus masuk ke daerah yang kalau dia negatif masuk ke arah yang kuning. Nah, di sini seorang pemimpin rumah sakit harus paham betul langkahnya seperti itu seperti apa, arahnya bagaimana. Ya memang sih dia dibantu sama orang-orang lain. Tapi ya tetap aja yang seperti tadi, harus bisa mengambil keputusan. Harus bisa memikul tanggung jawab. Ya Rizka, jadi intinya harus bisa mengikuti 7 langkah sukses O'Connor ditambah dengan manajemen 360 derajat tadi. Saya rasa sih kalau dia sudah mengikuti 2 hal tadi, insya Allah sih amanah dia jadi pimpinan. Paham Rizka? Paham Ibu, makasih. Ya, yang lain ada yang mau bertanya? Sudah paham, Bu. Oke, makasih Muhammad Nur Alfiansah. Nah, ini ada tugas terstruktur kalian. Jadi dalam pembelajaran itu kalian itu berapa SKS kalian itu dihitung. Jadi satu SKS itu adalah 50 menit tatap muka, kemudian ada 60 menit untuk tugas terstruktur, kemudian 50 menit untuk tugas mandiri. Nah, tadi kita tatap muka itu udah masuk satu SKS. Nah, sekarang kita ini tugas terstruktur untuk kalian. Jadi di sini kalian ada tugas. Di sini tugas kalian adalah menerapkan strategi kepemimpinan dalam pelayanan kesehatan. Jadi di sini kalian harus melakukan pencarian tentang beberapa contoh kepemimpinan dalam pelayanan kesehatan di beberapa tempat. Dikumpulkan 1 minggu lagi, ya. Ini dikerjakan secara individu. Kemudian nanti kalian akan mendapatkan panduan dan tempat pelayanan kesehatan yang bisa kalian jadikan tempat tugas. Nah, yang terakhir adalah referensinya. Ini tugas mandiri kalian. Jadi kalau nanti kalian merasa kurang jelas apa yang saya berikan tadi, monggo kalian cari di buku Bapak Faiz Sastria Negara dan Pak Subekti Ridotullah. Ya, kalau sekarang kan enak kalian tinggal searching aja dapat, ya. Oke, itu yang terakhir. Mudah-mudahan kalian semua mengerti apa yang saya berikan tadi. Nanti kalau misalnya kurang jelas, boleh kalian tanya dengan saya. Ya,
Sekian untuk materi saya hari ini. Saya cukupkan sampai sini. Terima kasih untuk kehadirannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.